Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah SWT karena malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam agenda rutin ngobrol malam, diskusi, kita berbagi saran, pendapat sambil menunggu kita ke waktu istirahat tidur ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa hadir kembali. Teh Amidati, alhamdulillah bisa bergabung. Obrolan malam ini sarana kita berbagi ilmu, berbagi pendapat, juga berbagi saran, dan sekaligus sarana untuk silaturahim. Jadi banyak para alumni yang telah lulus beberapa tahun yang lalu, ada yang tahun 2000, 2015 sampai yang mungkin terdekat 2020-an ya, bisa bertemu walaupun hanya lewat dunia maya ya, atau media sosial. Ya, ada hikmah yang kita raih dari acara ini. Kita akan terus menjalin ukhuwah di antara kita sekalian. Innamal mu'minuna ikhwah, itu Al-Quran yang berbicara surah Al-Hujurat ya. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum. Sungguhnya orang itu adalah bersaudara, walaupun beda nasab, beda keturunan, beda pulau, beda bangsa, tapi kalau dia seorang mukmin, itulah saudara kita. Oh enggak ikut camping di Kampung Kalapa ya? Enggak ikut camping DRS, apa DRS itu? DRS di rumah saja. Ya tadi mau berangkat nggak jadi, tadinya mau ikut lomba mancing. Ya tadi siang-siang mau ikut lomba mancing, karena waktunya mepet ke malam. Katanya baru malam ini diadakan. Kalau malam kasihan ikan sudah tidur, kasihan lagi nyenyak tidur dikasih pancingan ya. Kasihan ke ikannya kalau mancing malam-malam ya. Waktunya tidur, ikan juga waktunya tidur ke malam itu. Malah dikasih makanan ya, dikasih jebakan gitu. Kalau camping tahun lalu saya ikut hadir di Kampung Kalapa. Kalau sekarang nggak ikut. Siapa lagi yang sudah bergabung malam hari ini? Ada dari kelas 10, ada kelas 10. Kepada teman-teman yang sudah bergabung, oh ini Gania ya? Oh, nggak dapat itu penghargaan.
itu memang di ranking ya, di ranking gitu. Kalau sampai 5 mungkin jadinya masuk kayaknya ke 5 besar. Ya nanti kalau itu nanti disiapkan. Ya, jadi kalau juaranya sampai 5 besar, 3 besar saja, Gania udah masuk kayaknya. Hanya kita beri satu dulu gitu. Di antaranya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bisa hadir. Gania bisa bertahan sampai 30 menit, baru dikasih hadiah nanti. Ambil. Ya. Kalau Gania masih bertahan di kegiatan ini, karena kemarin ada sempat anak kelas 12 katanya pas sudah lulus gitu. Kalau udah lulus katanya nggak wajib lagi ikut kajian Islam gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kemarin ada sempat siswa kelas 12 yang menyampaikan jawaban, saya kan lulus Pak gitu. Kalau lulus kan tidak wajib ikut lagi gitu kan. Padahal menurut saya bahwa belajar Islam itu tidak dibatasi oleh lulus atau tidak lulus ya. Kalaupun dia sudah lulus, sudah kuliah, sudah lulus kuliahnya juga, kita pada kewajiban untuk belajar agama. Jangan berhenti belajar agama terus di mana saja sesempat kita. Ya, Gania sekarang sudah lulus kan, tetap harus hadir, disempatkan untuk bisa menyimak diskusi malam hari ini dan selanjutnya. Waalaikumsalam ya. Terus Adisti hadir ya, Adisti. Dibaikan live-nya Adisti, coba di 10.3 dibaikan live-nya biar banyak yang hadir, bisa lebih seru acaranya ya. Maka kepada yang sudah bergabung, sudah hadir di agenda obrolan malam hari ini, boleh menyampaikan saran atau pertanyaan dulu, maka dituliskan pertanyaannya terkait apa, maka silakan. Kalau bisa saja, kalau tidak bisa nanti baru cari literaturnya dulu ya, referensinya dulu yang jawaban yang tepat. Adrisi, ada pertanyaan boleh dituliskan. Tesela sudah bergabung. Maka sambil menunggu teman-teman lain masuk atau menyampaikan saran pendapat, maka yang sudah hadir boleh kita isi dengan ngobrol dulu sebelum nanti ada sedikit kajian Islam singkat. Di luar materi boleh, silakan. Maka disampaikan tentang apa, tentang agama, boleh, silakan besok. Tentang materi di kelas, maka di luar itu juga silakan. Dan kita coba. Dian Ragan, terima kasih kiriman mawar merahnya. Alhamdulillah. Silakan. Yang sudah siap dengan pertanyaannya, maka disampaikan. Atau masih saran terhadap kegiatan ini juga boleh. Mengkritisi boleh. Sebaiknya bagaimana, formatnya bagaimana, biar agenda ini akan semakin membaik gitu ya. Boleh. Maka silakan
sampaikan. Membaca Al-Quran di dalam sholat itu kan bisa memperkuat hafalan. Kalau tiba-tiba kita lupa bagaimana? Kalau kita baca Al-Quran di dalam sholat, kalau lupa, ya sudah, berhenti saja. Ya, kita membaca misalkan surah apa nih, Asy-Syams, tiba-tiba di ayat yang ke-10 lupa, ya sudah, gak usah ngomong gitu, gak usah, udah aja, cut saja, tidak harus selesai, ya. Gitu. Kalau memang mau kembali lagi ke awal sulit, ya, takut jamaahnya kelamaan, sudah di pertengahan lupa gitu kan, ya berhenti boleh, atau ganti surah ya, kalau memang waktunya tidak terlalu lama ya silakan saja gitu. Ya, jadi memang salah satu fungsi membaca surah dalam sholat diantaranya juga untuk menghafal, ya. Tapi kalau tiba-tiba kemudian terganggu hafalannya, ya bisa diselesaikan, langsung ruku saja, atau ganti surah yang lain, itu mangga, silakan. Tidak wajib harus diganti kalau memang tidak sudah cukup panjang 10 ayat, ya. Kenapa? Karena pada prinsipnya bahwa membaca Al-Quran dalam sholat itu setelah apa itu hukumnya kan sunnah, ya. Yang rukun itu adalah Al-Fatihah, itu rukun. Kalau tidak baca Al-Fatihah ya tidak sah sholatnya. Kata Rasulullah, la sholata illa bi fatihatil kitab. Punten mangga Al-Hamidi, ya. Alhamdulillah sadir. Jadi yang rukun itu adalah Al-Fatihah, itu rukun, harus tuntas, tidak boleh setengahnya. Ya, ya saya masih di MJ, ya, alhamdulillah. Setiap Sabtu Minggu, Jumat Sabtu saya ngajar di MJ. Jadi masih sampai sekarang masih terus belajar, ngajar di MJ. Ya, tapi hanya 2 hari, dulu kan 2 hari Jumat Sabtu. Senin Kamisnya di SMA, Jumat Sabtunya di MJ. Jadi kita memanfaatkan waktu yang tersisa, kita gunakan untuk mengajar dan belajar. Amin amin, minta baca doanya, ya. Sehat-sehat terus, sama-sama kita akan memberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah. Ya, sekali lagi, jadi dalam prinsipnya di dalam sholat itu yang rukun itu adalah membaca surah Al-Fatihah. Itu harus tuntas, selesai, dan juga harus benar pembacaannya. Kalau salah pembacaannya, apalagi jadi imam, itu bisa merusak sholat makmum itu. Jadi kalau imam membaca surah Al-Fatihahnya salah makhrajnya, ya, salah tajwidnya, seharusnya dibaca dengung, dibaca ishar, seharusnya dibaca panjang, dibaca pendek, itu kan tajwidnya salah, makhrajnya salah, misalkan sin kecil dibaca shin besar. Ya, jadi kalau Al-Fatihahnya salah, doa iftitah itu hukumnya sunnah, enggak baca apa-apa.
Ya, jadi kalau sholat habis niat takbir ihram kemudian langsung ke arah itu boleh. Boleh. Karena itu hukumnya adalah sunnah. Sunnah itu boleh dikerjakan, boleh tidak gitu. Kalau dikerjakan dia dapat pahala, kalau nggak dikerjakan ya nggak apa-apa, tidak dapat apa-apa. Tapi akan sebaiknya dibaca. Tapi kalaupun tidak atau tidak hafal misalkan, boleh dilewat, boleh. Ya, dan itu bukan rukun. Yang rukun itu kan takbiratul ihram itu rukun atau niat yang niat boleh. Tapi yang pokoknya adalah takbiratul ihram. Salat adalah definisinya ibadah mahdhah yang dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Itu rukunnya adalah setelah takbiratul ihram kemudian dia membaca surah Al-Fatihah, kemudian dia ruku, itu rukun. I'tidal rukun, sujud duduk di antara dua sujud, ya, tahiyat akhir itu sujud. Itu rukun yang harus kita kerjakan gitu. Kalau sudah bernazar untuk hal baik ya Pak, nazar itu kalau memang itu satu kebaikan wajib dilaksanakan. Ya. Tapi kalau kita lupa atau tidak ada kemampuan untuk pelaksananya, boleh ditunda dulu. Ya, jadi kalau kita sudah bernazar itu kan wajib dikerjakan sepanjang itu baik. Tapi kalau kita lupa atau tidak ada kemampuan untuk melaksanakannya karena suatu faktor tertentu, boleh ditunda. Misalkan begini, saya kalau lulus dari SMA 4 akan bernazar akan motong seekor sapi misalkan gitu kan gitu. Jadi kalau saya lulus dari SMA 4 diterima di UI misalkan, saya bernazar akan memotong 1 ekor sapi, dibagikan kepada tetangga yang terdekat misalkan. Nah tiba-tiba lupa atau tidak punya kemampuan gitu ya, nggak cukup uangnya gitu, maka boleh ditunda dulu boleh ya, boleh. Karena tadi kan tidak cukup dananya, daripada ngutang-ngutang ke sana kemari nanti juga beban, mendingan ditunda dulu mungkin beberapa waktu ke depan dia dapat rezeki baru dilaksanakan gitu. Nazar itu harus dikerjakan sebanyak itu. Tapi kalau nazarnya buruk harus dibatalkan, karena tidak boleh bernazar yang buruk. Hukumnya adalah dosa, harus kita tinggalkan gitu. Mengumbar niat baik. Mengumbar itu mengajak apa ya? Memberitahu. Ya kalau memang itu niatnya baik, bukan ria, boleh. Misalnya begini, di kampung ada pembangunan masjid, ya, kita nyumbang 1 miliar misalkan. Tujuannya apa? Bukan ria, tapi untuk memberikan motivasi orang agar ikut juga dengan kita gitu. Ya, jadi kalau kita berinfak dan diumumkan di depan forum, di depan publik, di depan jamaah sholat, sholat Jumat misalkan, asalkan bukan karena ria, pengen dipuji orang, tapi memancing orang agar ikut dengan kita, ikut menyumbang juga, ya itu boleh saja, ya. Yang penting tadi niatnya jangan karena ria gitu.
Gitu. Kalau niatnya baik agar bersama-sama membangun masjid di kampung kita menjadi orang pertama menyumbang, kemudian diumumkan ke forum, ke publik dengan tujuan agar ikut juga bersama kita, itu boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Yang penting jangan ria, artinya pengen dipuji orang. Anak hadir ya, nah, alhamdulillah hadir, ya sampai setengah jam, kuat nggak setengah jam? Oh iya, udah cukup jawabannya. Ya udah berapa hari, nanti ketemu hari apa tuh nak? Nanti ketemu hari Selasa ya nak ya? Iya, sekarang kehilangan anak kelas 12 nih di sekolah nih. Ya, udah kangen dengan anak-anak kelas 12, anak juga pernah kelihatan. Nanti ketemu hari Selasa ya, pembagian rapot semester 6. Oh tadi tidak masuk ya? Tugasnya dikerjakan belum tadi? Ya, jadi nanti tugasnya segera dikumpulkan. Mang tadi itu kan oh sudah ya? Kalau sudah nanti saya cek nanti ke ruang guru. Udah masuk belum? Memang tadi itu kan hari yang cukup kurang efektif ya. Ketika kegiatan pramuka dilaksanakan di luar sekolah, banyak guru yang jadi panitia dan sebagainya, kurang lebih 30 orang guru di sana, banyak yang kosong. Saya pikir itu nggak efektif. Mendingan libur ya, enaknya. Tugasnya dikerjakan di rumah saja kan, untuk kelas 10. Ya, jadi kalau gurunya pada nggak ada, kelas ada 11 kelas, gurunya cuma 2 orang misalkan, anak-anak pada rame, hanya tugas dikirim oleh gurunya, misalkan anak pada keluar, itu kan tidak kondusif. Mungkin akan lebih baik kalau sepanjang ketika kegiatan gurunya di luar itu sebagian besar di luar, mendingan tugasnya dikerjakan di rumah saja, anak-anak diliburkan. Itu saya kira lebih baik daripada di sekolah malah nggak efektif ya, buang-buang waktu saja. Waalaikumsalam. Siapa ini? Emot, apa emot? Waalaikumsalam, siapa ini? Oh ini kegedean ehonya ya? Ehonya kegedean ini. Tapi jelas nggak suaranya kira-kira? Ada gemanya ya? Gitu. Ini pakai eho kayaknya. Ya jadi tadi hari Rabu banyak guru yang tidak hadir karena faktor panitia kegiatan. Hukumnya main gaplek atau gapleh ini, gapleh ya. Hukumnya adalah haram. Hukum main gapleh hukumnya adalah haram. Gapleh dari kata goplah, ya dari kata goflah. Goplah itu artinya lalai. Gapleh itu artinya lalai. Kenapa lalai? Yang lalai kan ingat kepada Allah. Ada nggak orang gapleh ingat kepada Allah sampai zikir subhanallah,
Allah, 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 nggak ada kan? Orang lagi main gaple, lupa sholat, lupa zikir, gitu kan? Boro-boro zikir, gitu. Lupa kepada Allah, lupa zikir, lupa sholat, lupa waktu lagi. Tadi ketemu di mana tadi? Ketemu di mana tadi? Ketemunya di Citra di mana? Ya, alhamdulillah ya, menggunakan waktu malam untuk kita ngobrol, diskusi dengan para siswa ini biar tadi bisa sedikit menambah ilmu, juga ada menjadi satu rahim di antara kita ya. Ya, sekali lagi, jadi gaple itu hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Karena tadi bisa lupa waktu, lupa sholat, lupa zikir kepada Allah. Apalagi kalau sampai dipakai pakai uang ya, taruhan kan, suka taruhan kan di kampung-kampung itu. Taruhan uang, taruhan motor, taruhan mobil. Ada juga minuman di situ, ada minuman juga. Ada minuman sambil main gaple, minuman keras ya sudah. Di belakang ada wanita lagi, mijit-mijit di sini. Main gaple, judi, minum apa tuh? Alkohol. Di belakang ada perempuan mijit-mijit. Wah, itu bahaya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, gapleh, goflah. Ya, makasih kiriman bunga mawarnya, mawar merah ya. Itu ada 3 keluarga besar perbuatan dosa kepada Allah. Satu adalah judi, kedua mabok, ketiga zina. Itu keluarga besar itu. Tidak bisa dipisahkan yang 3 itu. Setiap ada judi ada minuman keras, ada miras, ada perempuan di situ. Kalau orang sudah berkumpul 3 perkara, dia main judi, mabok, berzina, ya sudah. Itu sudah bersiap-siap. Agamanya akan rusak. Ya, agamanya akan rusak itu. Ya. Kalau agamanya rusak, itu bisa lepas agamanya itu. Namanya apa? Namanya riddah itu. Murtad itu akan terjadi kalau orang sudah jauh daripada agama Allah. Ya, makanya tadi kepada siswa yang suka main gaple gitu ya, gaple, tolong ditinggalkan. Nanti khawatir dengan iseng-iseng awalnya itu bisa main judi. Judi awal paling cuma puluhan ribu, terlalu sering bisa ratusan ribu, bisa jutaan, bisa motor, bisa mobil, bisa rumah, itu bisa dimain judikan. Tidak puas dengan judi begitu, nanti judi online, judi online. Itu sekarang peredaran judul itu sampai ada kurang lebih 400 triliun peredaran uang di judul itu. Sangat-sangat tinggi. Jadi pelakunya beraneka ragam, dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Banyak sekali para pelakunya ya. Jadi cukup masif itu. Jadi sekali lagi kepada teman-teman para siswa yang mencoba iseng-iseng bermain gaple, yang ada judinya mesti ditinggalkan.
Ingat dengan Al-Quran surah Al-Ma'idah ya, ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, innamal khamr, sesungguhnya minuman keras, wal maisir dan judi, wal ansab menyembah berhala, wal azlam itu adalah meramal nasib, itu rizqun ya, perbuatan dosa, mbahnya dosa. Fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian semua, agar kalian tuflihun menjadi orang-orang yang beruntung. Makanya Islam mengharamkan miras karena tadi banyak faktor yang negatif akan muncul dari akibat perjudian itu gitu. Sekalipun uang-uangan ya, sekalipun uang-uangan, uang monopoli tetap dihindari ya, dihindari saja. Karena tadi ada faktor asik bermain, itu bisa lupa waktu gitu. Mungkin awalnya monopoli uang, tapi mungkin berikutnya uang beneran ya. Jadi awalnya uang monopoli, nanti berikutnya bergeser kepada uang dolar, uang rupiah, ringgit, euro ya, itu bisa ke situ pada ujung-ujungnya begitu. Daripada main gaplek, mendingan membaca, ngaji, diskusi dengan para ulama, diskusi dengan guru, ilmu didapatkan ya gitu. Jadi kita harus cerdas di dalam melalui satu tindakan, apakah ada manfaat atau tidak. Kalau ada manfaat ya kita kerjakan, tapi kalau tidak ada manfaatnya kita tinggalkan saja, jangan kita lakukan gitu. Begitu Vincent, bisa dimengerti ya Vincent? Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Jadi Islam itu betul-betul apa ya, selektif. Ada yang diwajibkan, ada yang dilarang. Jadi setiap perbuatan kalau difitnah ya, kalau difitnah dipitnah bermain gaplek. Kalau difitnah sepanjang kita tidak melakukan, jangan direspon. Ya, kalau kita difitnah orang dan kita tidak melakukannya, jangan direspon, biarin aja. Ya, itu dengan difitnah itu kita mendapatkan transfer pahala dari orang yang melakukan fitnah itu. Jangan direspon. Yang penting kita tidak mau melakukannya begitu saja. Kalau melakukan ya sarana untuk mawas diri gitu. Kalau kita difitnah orang dan kita merasa melakukannya, terima sebagai sarana untuk mawas diri, sebagai sarana muhasabah, evaluasi diri. Berarti kita jangan berbuat seperti itu tanpa melakukan perlawanan. Jangan melawan, biarkan saja. Kalau memang dengan difitnah kita sadar memperbaiki diri, yaitu ada manfaatnya di situ. Tapi jangan melawan, jangan membalas maksudnya. Biarkan saja. Kalau kita tidak melakukannya atau kita memperbaiki diri lebih baik, ya itu akan
sangat bagus dampak ke depannya begitu. Itu barangkali untuk jawaban terkait hukum untuk orang yang bangun subuh tetapi kesiangan, ya, bangun pagi kesiangan sehingga udah di luar waktu subuh. Begini ketentuannya, ketika sah tidak, baik, kita tidur jam 9, terus malam itu kita tidur sangat lelap, tiba-tiba bangun jam 8 pagi. Nah, waktu subuh dari jam setengah 5 sampai jam setengah 6 misalkan, kita nggak bangun, benar-benar lelap sekali, tidak bangun sedikit pun, tidak dengar azan, tidak dengar, tiba-tiba jam 8 bangun. Bagaimana? Boleh nggak subuh? Boleh. Sah tidak, ya sah. Asalkan ketika waktu subuh berlangsung kita tidak bangun sama sekali, dengar azan enggak, ya, kita betul-betul pulas banget, dengar azan enggak kedengeran, orang serumah juga kedengeran orang bangun, betul-betul lelap sekali. Bangun jam 8, kita subuh waktu itu 2 rakaat, sah nggak? Ya sah. Tapi kalau kita tidur setengah 5 sempat dengar azan dulu, bangun dulu sebentar karena merasa masih ngantuk, tadi pulang malam jam 1 baru tidur, masih ngantuk, tidur lagi, bangun jam 8, sholat subuh, tidak sah subuhnya. Kenapa? Tadi ketika waktu itu sudah bangun duluan gitu, karena males saja, karena males bangun subuh, akhirnya tidur lagi, bangun jam 8, subuh di situ, tidak sah sholat subuhnya, ya gitu. Tetapi juga diingat kalau memang terbangun jam 8 pagi dari jam 9 tidur, tapi itu jangan berulang kali setiap hari gitu terus gitu. Ya sah kalau tidak bangun dulu, tidak dengar azan, tidak sempat bangun dulu waktu sholat subuh itu berlangsung, maka sholat subuh jam 8 itu sah sholat subuhnya. Karena kita kan tidak sadar. Di dalam ilmu fikih, ya, disebutkan ada 3 perkara, 3 orang yang tidak dikenai kewajiban untuk beribadah. Tidak ada kewajiban untuk beribadah. 1, anak kecil sampai dia balik. Waktu kecil tidak wajib sholat. Sudah balik, laki-laki umur 15 tahun itu harus sholat. Yang kedua, orang yang tertidur itu tidak wajib sholat. Tidur seminggu nggak wajib sholat seminggu itu. Ketika bangun harus sholat gitu. Ya, dalam sejarah ada orang tidur selama 309 tahun. Itu bukan hari, bukan jam. Tidurnya 309 tahun. Ketika dia terbangun, ya, ketika kita terbangun, maka di situ wajib sholat. Tapi ketika kita tidur jam 9 bangun jam 8, tapi benar-benar pulas, ya, kita tidak wajib sholat gitu. Tapi ketika bangun harus sholat dan sah sholatnya gitu. Yang ketiga siapa? Orang yang gila sampai dia sadar. Kita gila 10 tahun gak wajib sholat. Ketika sadar langsung sholat di sini. Ya, sesuai dengan waktunya, berarti jangan siap-siap waktu subuh jangan. Ya, gitu. Jadi sekali lagi, kalau kita
terbangun jam 8 dan kita tidak sempat bangun dulu, maka sah. Pilih hadir ya. Ya begitu. Ya kalau memang ada keraguan ya, maka harus bertanya bagaimana secara hukumnya. Jangan sampai kita beramal itu tanpa dasar ilmu, gitu kan. Jangan dikira-kira, tapi harus ada dasar ilmunya, karena menyangkut sah tidaknya suatu amal. Kalau tidak sah ya percuma kita buang-buang waktu saja, gitu ya. Gitu. Jadi kalau ada hal menyangkut hukum di dalam agama, itu kita ragu-ragu apakah sah atau tidak, sebaiknya kita diskusi ya, tanyakan ke orang terdekat yang paham, kepada ulama yang mungkin ustadz di samping rumah di masjid bisa ditanyakan. Memilih tidak menikah. Begini kata Rasulullah, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Kalau tidak menikah, paman rogiba ansati falaisanya, bukan umat Nabi Muhammad. Kalau orang tidak menikah, itu kata Rasul bukan umat Nabi. Nabi sendiri itu menikah. Berapa istri Nabi? Coba siapa yang tahu berapa istri Nabi? Nabi itu menikah. Ya, dengan nikah itu banyak hikmah yang kita dapatkan. Terjaga dari berzina, terjaga dari perbuatan maksiat kepada Allah, menyempurnakan ibadah kita, banyak sekali hikmahnya. Bisa punya keturunan, mendidik anak dan sebagainya, banyak hikmah sekali. Itu dengan kita membujang, ya, kayak apa? Hidup tanpa apa ya? Tanpa tujuan yang jelas. Mau apa? Ngapain hidup ini gitu kan? Di rumah luntang-lantung ngapain? Kalau sudah nikah kan bisa mendidik istri, mendidik anak, bekerja yang semangat karena untuk menghidupi anak istri kita, gitu. Banyak hikmahnya. Kenapa Nabi itu nyuri? Karena banyak hikmah yang didapatkan. Apalagi tadi terjaga dari perbuatan dosa kepada Allah. Khawatir kalau orang tidak menikah, malah banyak kasus dia mencari wanita yang bukan istrinya yang sah, dia mencari di luar, itu dosa besar. Jadi ketika kita sudah punya kemampuan, sudah mampu secara fisik, sudah mampu mental, sudah mampu ilmu, sudah mampu material, sudah mampu, semua sudah mampu, maka nikah di situ hukumnya adalah menjadi wajib. Kalau dengan menunda menikah akan terjadi perbuatan maksiat kepada Allah, maka wajib di situ hukumnya bagi orang yang sudah punya kemampuan. Ya, dalam hadis mengatakan Nabi itu gimana? Fa in ba'a falyatazawwaj, gitu kan, gitu kan. Ya gitu. Jadi kalau sudah punya ba'ah, punya kemampuan, udah istitoah, punya kemampuan, juga mampu materinya, fisiknya, maka falyatazawwaj, maka segeralah menikah. Kalau belum punya ba'ah, belum punya kemampuan, tapi habis berpuasa saja, gitu. Karena puasa itu sebagai tameng dari perbuatan dosa kepada Allah. Itu pilihan cuma dua. Kalau sudah mampu menikah, kalau belum mampu menikah, saum. Nah, gitu. Dengan saum menurunkan tensi syahwatnya kepada lawan jenis. Gitu. Barangkali baca jawaban untuk bagaimana hukum tidak menikah ya.
Silakan nanti dibuka di fikih munakahat terkait nikah ya, bagaimana hukumnya, bagaimana syaratnya, ya, bagaimana hikmahnya. Itu sangat banyak kalau kita buka fikih tentang nikah, namanya fikih munakahat. Itu akan jelas kita temukan beberapa hal yang terkait dengan pernikahan. Termasuk ada rujuk di situ, ya, ada talak, cerai itu akan dibahas pada fikih. Ada lagi yang mau disampaikan? Putra nikah sudah hadir ya, 13. Riana hadir. Ya sekarang sudah pukul 20 jam 9 ya, jam 9. Kurang lebih 40 sudah bergabung. Ya, sudah berlangsung kurang lebih 45 menit. Kita bisa ngobrol malam hari ini, alhamdulillah, dan insyaallah besok pagi ya, kepada para siswa, teman sahabat, besok pagi hadir kembali di ibadah subuh. Itu kajian tahsin, tilawah Al-Quran. Biar tidak malas harus punya target. Targetnya apa? Jadi saya harus menyelesaikan minggu ini, menyampaikan kurang lebih 5 surah misalnya, 5 juz misalnya. Ya, misalkan itu. Jadi kita punya targetnya apa? Dalam jarak waktu sekian minggu, kalau bisa menyelesaikan beberapa surah atau beberapa juz. Yang kedua, harus dipaksa gitu kan. Yang maksudnya ya masa diri kita sendiri, jangan orang lain. Ya, jadi kita punya target. Yang kedua, harus dipaksakan. Karena kalau tidak murojaah boleh jadi itu akan hilang kembali. Banyak orang yang sudah hafal 10 juz itu akan hilang kalau tidak ada murojaah. Karena kita kadang-kadang ada keterbatasan. Kalau nggak sering diputar otak kita terkait dengan bacaan Al-Quran, itu bisa hilang, ya, bisa lupa lah. Makanya untuk jangan sampai lupa yang sudah kita hafalkan, kita harus sering melakukan murojaah, mengulang dan terus mengulang gitu. Ya, sekali lagi untuk persiapan besok hari habis subuh dirutinkan bangun pagi subuh dan nanti langsung bergabung dengan kegiatan tahsin Al-Quran. Kita ada tajwidnya di situ. Kita sambil menghafal juga membaca, sehingga insya Allah kita akan semakin baik bacaan kita ya. Ya, coba kali malam hari ini semoga bermanfaat. Terima kasih kepada rekan yang telah hadir bersama dalam acara ini. Semoga bermanfaat, ya, sedikit menambah ilmu dan juga kita bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar Islam ya. Itu doa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana wilujeng istirahat ya, tidur besok kembali bangun.